Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi sungai Ciliwung yang ada di Pangadekan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Yang berikutnya adalah dari tinjauan tadi malah Bekasi sampai hari ini masih serius ya, di Pabelan tadi hampir semua rumah-rumah penduduk masih terkendala banjir yang serius. Maka pemerintah Jakarta dari kemarin saya sebenarnya sudah memutuskan untuk memberikan bantuan ke Bekasi. Bantuannya berupa apa? Yaitu tentunya hal-hal yang dibutuhkan di lapangan, mobil damkar, kemudian toilet, kemudian juga mobil pengangkut sampah. Dan kami juga hari ini sudah mengirimkan pasukan PPSU ke Bekasi untuk membantu kerja bakti yang diadakan dan juga membantu untuk di lapangannya. Jumlahnya lebih dari 200 Bu ya. Kemudian kami juga memberikan bantuan beras dan lauk pauk kepada Bekasi karena memang semua orang pasti tidak menginginkan adanya banjir atau bencana ini dan Jakarta karena sudah normal, pintu air Manggarainya sudah 600, maka kami tadi melihat di atas, kami berdiskusi, kami memberikan bantuan untuk Bekasi. Itu ya. Pak, kawasan normalisasi itu kan padat penduduk ya Pak, terutama di kawasan Bidara Cina, Pangadegan. Itu nanti penduduknya di sana akan gimana ya Pak? Ya, yang jelas pasti akan dilakukan pembebasan. Cuma dalam pendekatan untuk pembebasan, kami akan melanjutkan pemerintah sebelumnya bahwa pendekatannya harus lebih humanis manusiawi karena kita juga harus bisa menyadarkan kepada penduduk yang ada di lokasi yang perlu dilakukan normalisasi bahwa kalau mereka tetap tinggal di sana kapanpun pasti dampak dari banjir itu ada. Jadi akan direlokasi Pak? Iya, nanti kita siapkan misalnya apakah kita buatkan hunian rumah susun dan sebagainya. Itu dalam jangka berapa lama Pak prosesnya? Jangka menengah ini. Berarti sekitar 2-3 tahun? Ya, kita akan mulai mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa diselesaikan. Pak, apakah udah diskusi dengan kepala daerah-daerah penyangga? Belum, tetapi saya sudah berkomunikasi informal ya dengan Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Depok, terutama yang secara langsung terdampak dari banjir ini. Pak Gubernur, ini kan Sodetan Ciliwung, tadi ada beberapa warga yang bilang wilayah di situ masih banjir, padahal udah ada Sodetan Ciliwung. Tanggapannya seperti apa Pak? Memang kalau tinggi permukaan airnya itu di bawah 700, sodetan sebenarnya tidak berfungsi secara maksimal. Jadi saya juga baru tahu tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas SDA, kalau permukaan Manggarainya 700 itu sodetannya baru ngalir. Jadi sehingga dengan demikian sodetannya pun perlu nanti kita mungkin ya harus waktunya untuk dikeruk kembali karena ini persoalan lapangan yang memang ada. Bapak tadi Bapak menyebutkan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kembali banjir ini dengan normalisasi sungai. Apakah dengan normalisasi sungai yang Bapak sebutkan ini seperti tidak adanya relokasi atau pemulihan di daerah sekitar sungai atau pembongkaran villa-villa liar yang tidak dilanjutkan dengan upaya penghijauan kembali area puncak Pak?
Intinya adalah kita lebih berkonsentrasi terlebih dahulu di mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta. Karena di puncak kan bukan tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian kami berkonsentrasi di area-area yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta. Pak, koordinasi informalnya dengan daerah penyangga, kepala daerah penyangga seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya begitu berkomunikasi dengan saya mereka lebih banyak ngeluhnya. Tetapi ya seperti persoalan dengan Bekasi sekarang, wali kota Bekasi kan memang di Bekasi sampai hari ini belum turun. Dan mereka butuh pompa dan sebagainya. Tentunya kita akan membantu semaksimal mungkin, sekuat apa yang kita miliki. Yang jelas jangan sampai kita membantu kita sendiri malah jadi problem tersendiri. Jadi bantuan yang akan diturunkan di Bekasi juga termasuk pompa-pompa air itu, Pak? Sementara ini enggak. Karena memang tapi Bekasi ini kalau kita lihat dari atas tadi, kalau tidak ada pompa yang mencukupi maka airnya tidak turun-turun. Seperti di Pabelan itu merata tadi, di rumah-rumah penduduk masih semuanya kebanjiran. Pak, ada Jumlah bantuan logistik kepala daerah lain, Pak? Oh pasti. Jangan tanya kapannya, tapi pasti. Jumlah bantuan logistiknya berapa, Pak? Bahas masalah biaya sewa rusun, soalnya kan kemarin pas lagi kunjungan peninjauan banyak warga tuh nggak mau pindah ke rusun karena masalah biaya sewa, sedangkan Ya nanti akan kami pelajari, kami detailkan, kami akan membuat hal yang gini lah. Kalau penyelesaiannya itu hanya bersifat kasuistis dan parsial, memang pasti ada yang mau, ada yang nggak mau. Tapi kalau menyeluruh saya yakin pasti akan bisa mau. Mohon maaf saya ada janji ya. Jumlah bantuan logistik untuk Bekasi dulu berapa, Pak? Yang beras, minyak, bahan pangan Nanti itu? detailnya tanyain ke Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman nanti filenya dikirim ya. Maaf orang kaya. Ya, Bapak tadi sudah melakukan